Halo, perkenalkan, nama saya Ekianto Leo Pratama dengan NIM 2411 5937, mahasiswa Informatika IF01. Saya di sini akan mempresentasikan evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Komputer memiliki perjalanan yang panjang dari mesin raksasa bertenaga tabung sampai menjadi komputer kecil seperti laptop yang kita gunakan sekarang dengan mampu melakukan komputasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, mari kita lanjut ke generasi pertama. Generasi pertama dari 1940 sampai 1950. Era di mana komputer masih menggunakan tabung vakum. Teknologi inti adalah tabung vakum sebagai komponen sirkuit utama. Karakteristik fisik yang sangat besar, berat dan menghasilkan panas yang ekstrim, tidak portable sama sekali dibandingkan komputer sekarang. Pemrograman pada komputer pada masa ini hanya satu, menggunakan bahasa mesin. Contoh komputer pada saat ini adalah ENIAC dari 1946. Komputer ENIAC serbaguna pertama dengan 18.000 tabung vakum. Komputer generasi pertama sangatlah boros listrik dan rawan rusak, serta mampu menjalankan tugas hanya satu per waktu. Komputer generasi kedua, tabung vakum sudah digantikan oleh transistor. Ini melakukan revolusi komputer, membuat peningkatan kinerja, bisa menggunakan bahasa yang lebih tinggi seperti COBOL dan Fortran, dan mempunyai penyimpanan data yang lebih baik. Penggunaan pita magnetik untuk penyimpanan menggantikan drum magnetik yang lebih lambat. Contoh komputer dari masa ini adalah IBM 1401 dan UNIVAC 1107. Menjadi ikoniknya era di sini. Generasi ketiga, kita sudah tidak menggunakan transistor lagi. Dengan adanya revolusi sirkuit terintegrasi atau IC, menggabungkan ribuan transistor dalam satu lempeng silikon kecil. Ini membuat pengurangan ukuran yang signifikan, peningkatan kecepatan penghasilan luar biasa. Dengan pengenalannya sistem operasi, kemampuan multitasking jadi lebih baik. Kita juga mulai umum menggunakan peripheral input-output seperti keyboard, monitor, dan printer. Aksesibilitas yang lebih terjangkau dan efisien dibandingkan era komputer pertama. Lanjut ke generasi keempat atau generasi sekarang, era komputer mikroprosesor. Inovasi terbesar dari keempat adalah mikroprosesor yang menyatukan seluruh Central Processing Unit atau CPU ke dalam satu chip tunggal, VLSI atau Very Large Scale Integration. Adanya kelahiran komputer pribadi, komputer yang cukup kecil dan praktis untuk bisa digunakan oleh seorang individu, tidak hanya perusahaan besar. Pengembangan antarmuka grafis atau GUI, pengenalan antarmuka pengguna grafis, dan mouse merevolusi interaksi manusia dan komputer. Konektivitas global, perkembangan jaringan lokal seperti LAN memperluaskan penggunaan internet, menghubungkan komputer di seluruh dunia. Contohnya adalah Intel 4004, ini adalah prosesor pertama atau mikroprosesor, Apple I, dan IBM PC. Generasi kelima, generasi yang akan datang, fokus bergeser dari kecerdasan prosesan ke kemampuan kecerdasan dan adaptif, didukung oleh kemampuan rekayasa material. Ya, intinya adalah kecerdasan buatan atau AI,
komputer yang mampu belajar, memecahkan masalah, dan berinteraksi secara alami. Pembelajaran mesin algoritma yang mungkin sistem meningkat kinerja secara otomatis dari data. Pemrosesan bahasa alami atau NLP memungkinkan komunikasi yang efektif antar manusia dan komputer. Aplikasi lanjut mendorong pengembangan mobil otonom, robotika, sistem medis yang cerdas, nanoteknologi, membuat chip yang lebih kecil dan padat meningkatkan daya komputasi yang eksponensial. Kasih ke-6, komputer atau komputasi kuantum masih dalam tahap prototipe. Komputasi kuantum menggunakan qubit dan prinsip superposisi yang mungkin proses informasi secara paralel dan tidak mungkin dilakukan oleh komputer klasik. Dalam bidang penelitian intensif menjanjikan kecepatan komputasi eksponensial dan masalah terkompleks. Perjalanan teknologi dari mesin raksasa ke perangkat. 3 perubahan transformasi yang mendefinisikan evolusi komputasi. Penyusutan ruangan, ukuran dari yang raksasa menjadi sekecil smartphone atau jam tangan pintar kita. Peningkatan kecepatan dari hitungan milidetik menjadi nanodetik. Penurunan biaya. Akses terhadap komputer jauh lebih murah dibandingkan pada masa awal-awalnya. Sekarang orang biasa sekalipun bisa memiliki sebuah komputer. Dampak evolusi komputer dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat itu dalam bidang komunikasi. Mungkin kita melakukan komunikasi instan melalui internet dan sejenisnya, memudahkan dokumentasi dalam kesehatan dan atau medis, membuat kita bisa menemukan obat yang lebih cepat dan keuntungan kesehatan dan lain-lain. Edukasi dan pembelajaran membuat kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun dengan adanya platform online, kursus terbuka atau alat pembelajaran interaktif. Inovasi transportasi mendorong pengembangan kendaraan otonom, membuat transportasi cerdas lebih aman dan efisien. Kesimpulan, masa depan komputer ada di tangan kita. Evolusi komputer adalah bukti dan keturunan dan kreativitas manusia. Ini adalah kisah inovasi tanpa henti yang mengubah dunia secara fundamental. Teknologi terbaru seperti AI, komputasi kuantum, dan antarmuka setara menjanjikan era baru yang lebih menakjubkan. Kita semua adalah bagian dari perjalanan ini. Sekian saja presentasi dari saya. Semoga dapat dimengerti dan saya undur diri. Terima kasih.